Akibat tak membayar cicilan mobil sportnya, Andi Soraya mengaku dikejar kawanan debt collector di kawasan Puncak untuk dimintai pertanggungjawaban. Beruntung, aksi pencegatan untuk mengambil paksa mobil mewah tersebut bisa diselesaikan setelah ibu dua anak itu akhirnya datang ke kantor leasing bersangkutan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, alasan penarikan paksa mobil tersebut adalah tunggakan yang tak dibayar Rudi Sutopo, sang mantan suami, selama 12 bulan. Hingga cicilan dan bunga mencapai angka 500 juta rupiah. Dia menjanjikan mobil itu untuk dilunasi karena ada di perjanjian dia, tapi ternyata saya tunggu sampai saya ceritakan yang kejadian debt collector, saya dikejar debt collector. Mau nggak mau saya untuk mengkelirkan nama saya di bank, saya harus lunasi semuanya. Bank nggak mau tahu mobilnya ada di mana. Setelah sempat menghilang beberapa waktu pasca tensi perseteruannya dengan sang ayah menurun, kini putra motivator kondang Mario Teguh, Aryo Kiswinar, kembali muncul ke hadapan publik. Kedatangannya kemarin ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kiswinar yang didampingi kuasa hukumnya sempat bercerita bahwa kini sama sekali tak bisa menghubungi sang ayah setelah motivator kondang itu memblokir kontaknya. Nggak ada yang menghubungi kok gitu, maka malahan kan aku diblok dari kontak. Ya diblok, di WhatsApp diblok, di sosial media juga diblok. Jadi ya siapa yang nggak mau ada silaturahmi ya kita tahu sendirilah gitu. Tapi intinya kalau aku sendiri bingung juga kalau misalnya dibilang bahwa aku nutup jalur komunikasi. Alih-alih menyelesaikan persoalan dengan cara damai dan kekeluargaan, sang motivator yang populer dengan jargon super itu justru melempar pernyataan kontroversial di sebuah stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Atas pernyataan Mario Teguh itulah yang akhirnya membuat Kiswinar dan ibunya tersinggung hingga melaporkan salam super ke polisi. Dikoreksi itu yang kemarin diomongin. Itu tolong dikoreksi lah karena itu semua nggak benar gitu kan. Bukannya melakukan koreksi cepatnya malah ya mungkin jadinya kayak nggak dianggap ya somasi kita. Akhirnya kita bikinlah laporan ini. Nah kalau aku sih pribadi gini aja. Kan aku selalu bilang bahwa aku itu orangnya percaya bahwa yang namanya laki-laki itu tindakan sama perbuatan sama omongan sama harus jalan gitu. Nah kan papa udah ngomong tuh kemarin yang kayak gitu, dibuktikan dong kalau itu memang seperti yang papa omongin, jangan malah lari-lari kayak gini. Terus habis gitu yang kedua adalah ya papa sudah memilih nih untuk ada di jalur hukum ini. Ngomongin damai juga ngomongin damainya dirahasiakan agendanya gitu. Jadi aku pikir ya udahlah gitu loh, ya papa milih ini ya mari sebagai laki dewasa diterima aja konsekuensi yang didapat. Tak terima dianiaya oleh Andika Maesa sang suami, Hairunisa atau akrab disapa Caca, terlihat mendatangi Polresta Bandar Lampung Kamis kemarin untuk membuat laporan. Berpangkal dari dugaan perselingkuhan yang dilakukan Caca dengan sahabat Dika beberapa hari lalu, tindak kekerasan itu bisa dibilang sebagai puncak perseteruan yang ada sebelumnya. Entah siapa yang bisa dipercaya, kejadian itu mau tak mau menambah rangkaian panjang tindak pidana Andika yang telah beberapa kali merasakan dinginnya tembok penjara. Hingga berita ini diturunkan, Andika selaku terlapor belum bisa dimintai keterangan.